Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi ummihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersua lagi di dalam channel Mbah Salim. Semoga saudara diberi kesehatan, sehat rezeki, sehat semuanya, keluarga, sanak famili dan tetangga-tetangga saudara. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menginjak sesi selanjutnya, alangkah baiknya bagi saudara yang belum, silahkan di subscribe dan share agar bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan ilmu ini. Amin, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan mengijazahkan, yaitu sebuah ilmu yang sangat luar biasa. Nah, ilmu bismillah ini diberikan oleh kakek saya sewaktu saya masih kecil ya. Waktu itu habis maghrib ngaji bareng-bareng. Beliau berkata, jika kamu tahu apa yang dibaca junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang disuruh oleh malaikat Jibril ketika Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira, maka kita akan menjadi orang yang sangat pintar di dunia, pintar dalam hal apapun. Ya, bagaimana maksudnya? Yang pertama, kita akan menjadi orang pintar, memiliki pemikiran yang sangat jenius dalam segi hal apapun, entah itu pekerjaan, ekonomi, profesi, di sekolahan, di tempat pekerjaan, saudara akan menjadi orang yang paling menonjol. Ya, dengan sendirinya otak pikiran kita itu mempunyai kepintaran yang luar biasa, jauh sekali daripada sebelumnya. Karena apa? Saudara sudah menemukan formula ini. Nah, apakah formula itu? Yaitu formulanya ada di bismillah. Yang kedua, dan kita akan menjadi orang yang sangat jenius dalam memahami sebuah keilmuan yang tersirat maupun yang tersurat. Ilmu apa saja yang saudara pelajari akan cepat masuk, akan cepat nyambung. Misal saudara belajar ilmu kebatinan, ilmu pengasihan, dan lain-lain sejenisnya. Sebelumnya saudara sangat bebal sekali, tidak memahami dan tidak sama sekali tidak mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Tapi saat saudara melihat saja atau mendengar saja, saudara langsung menyambung ilmu yang disampaikan. Nah, itulah yang dinamakan pintar dalam ya. Dengan formula bismillah, ada di rahasianya, ada di sini. Dan yang keempat, kita akan menjadi pintar seperti halnya waktu Nabi Muhammad disuruh membaca Iqra yang menyuruh Jibril ya, malaikat Jibril. Ketika waktu itu di Gua Hira, selama apa yang dibaca itu dia amalkan, maka kita akan selalu diberi petunjuk oleh malaikat Jibril. Nah, apapun pekerjaan dan profesi yang kita miliki, tidak peduli, tidak memandang profesi dan pekerjaan kita, maka diamalkan. Yang artinya semua anugerah ini akan diberikan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keselamatan, kekuatan, kekuasaan yang diberikan malaikat Jibril atas petunjuk dari kakek saya. Setelah diamalkan secara rutin, alhamdulillah apa yang kita inginkan itu cepat nyampai, cepat berhasil. Dan bila kita menginginkan suatu benda itu akan berhasil. Kita menginginkan ilmu itu, kita akan menguasainya dengan sendirinya. Nah, itulah keluar biasaan yang terkandung di dalam bismillah tersebut. Seperti halnya seseorang yang beriman sangat mempercayai ya bahwa masalah sebesar gunung akan menjadi luluh luntur seperti es cair atas kebesaran Allah dengan sarana ilmu bismillah ini. Nah, hal tersebut pernah terjadi kepada Rasulullah ya. Yang pertama mendapat wahyu di Gua Hira dan didatangilah malaikat Jibril, suruh membaca Rasulullah Iqra birabbikal ladzi khalaq, yang artinya ya, bacalah dengan nama Tuhanmu. Rasulullah bingung di saat itu. Padahal Rasulullah di saat tersebut gugup tidak bisa membaca. Padahal banyak kita dengar bahwa Rasulullah itu tidak bisa membaca, tapi kenapa disuruh membaca oleh malaikat Jibril? Nah, ini ada rahasianya. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan apa yang dibaca ya, jika kita ketahui apa yang disuruh baca itu dibaca oleh Rasulullah ketika berhadapan dengan malaikat Jibril, kenapa Rasulullah langsung bisa membaca dan menirukan secara fasih tanpa Rasulullah mempelajari sebelumnya? Dan kunci rahasianya ada di sini, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi, yang menciptakan apa yang disuruh
ya, disuruh membaca lafadznya Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Bismillahilladzi kholaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan adalah bacalah dengan nama Tuhanmu. Dia itu Tuhanmu menciptakan. Jadi di sini kunci utamanya ada di kalimat Bismillah. Nah, ada Bismillahnya yang bisa mendorong Rasulullah bisa membaca Iqra. Dan apa hebatnya kalimat Bismillahirrohmanirrohim tersebut? Kalau orang biasa mungkin dia hanya membaca biasa-biasa saja lafaz Bismillah tersebut, tapi bagi orang tertentu yang mempunyai spiritual dan keimanan tertentu, ya, Bismillah itu luar biasa, awal dari segala awal. Bagi orang yang mendalami ilmu-ilmu kebatinan, Bismillahirrohmanirrohim sangat ampuh sekali untuk digunakan segala hal. Itu adalah kunci gembok untuk menuju ilmu-ilmu lainnya. Nah, Bismillahirrohmanirrohim ini diijazahkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW ketika wahyu pertama diturunkan. Dengan perantara ayat Bismillah ini dapat menyelesaikan berbagai problem, ya, macam-macam masalah yang kita hadapi. Sebelumnya mengucapkan khobiltu kepada malaikat Jibril karena yang mengajari Rasulullah untuk mengucapkan lafaz Bismillahirrohmanirrohim. Nah, jadi ucapkan khobiltu kepada malaikat Jibril yang memberi ijazah Bismillahirrohmanirrohim ini. Sebenarnya kekuatan akan keluar powernya kepada yang memberi ijazah pertama kali, yaitu malaikat Jibril. Jadi bagaimana cara mengamalkan agar Bismillah ini masuk dalam tubuh kita? Setiap hari saudara selalu membaca Bismillah lebih dahulu. Jadi jangan sia-siakan Bismillah saudara, ya. Saat habis sholat, saat mau bekerja atau apapun, lafadzkan dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Caranya yaitu tarik nafas, membaca 3 kali. Bismillahirrohmanirrohim, Bismillahirrohmanirrohim, Bismillahirrohmanirrohim. Sebutkan hajat saudara, ya. Nah, sebelumnya ucapkan khobiltu kepada malaikat Jibril. Ila khodratihi khobiltu ijazahul gaib, ya malaikat Jibril. Al-Fatihah, baca 1 kali, ya. Lalu membaca Bismillah dan sebutkan hajat saudara. Dan intinya ayat Bismillah ini amalkan secara rutin tanpa putus, ya. Pasti saudara mengamalkan Bismillah ini, tapi saudara menganggap biasa, ya. Saat memulai pekerjaan, saat mulai apapun, sudah biasa membaca Bismillah, tapi tidak mengetahui sir rahasia di dalam Bismillah tersebut. Dan di dalam video Mbah Salim ini semoga akan menambah kekuatan power energi Bismillah yang saudara ucapkan, ya. Jadi lebih bagus setiap malam amalkan Bismillah ini sebanyak 333 kali saat mau tidur, ya. Saat mau tidur baca Bismillah, menghadap ke kiblat, duduk bersila. Bismillah. Yang pertama ucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrohmanirrohim, Bismillahirrohmanirrohim, Bismillahirrohmanirrohim. Lalu berdoa, ya Allah ya Rob, atas izin dan ridhomu semoga ayat Bismillah ini masuk ke dalam tubuh hamba, dan semoga hajat-hajatku, sebutkan hajat saudara, engkau ridhoi dan engkau kabulkan atas izin dan ridhomu. Amin amin ya Rabbal alamin. Jadi jangan heran beberapa hari kemudian saudara mengamalkan ini, perubahan-perubahan secara tidak disangka akan saudara alami, ya. Ekonomi sering ditindas, sering diejek, dan lain-lainnya akan ada perubahan-perubahan yang signifikan. Jadi sangat luar biasa. Mbah Salim sampai kehabisan kata-kata dengan begitu banyaknya khasiat Bismillah ini. Semoga keberkahan selalu menyertai saudara semua dimanapun berada. Silahkan amalkan ilmu Bismillah ini dalam kehidupan saudara-saudara. Bagi yang tidak berkenan silahkan abaikan saja. Siapa tahu dengan doa Bismillah ini saudara akan mendapat rezeki luar biasa. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bersua lagi di dalam mengamalkan kunci-kunci Bismillah. Semoga para saudara dimanapun berada selalu diberkahi keilmuan dalam mengamalkan ilmu-ilmu di channel Mbah Salim. Dan sebelum kita menginjak sesi selanjutnya, alangkah baiknya bagi saudara yang belum
Ya, subscribe dan share channel Mbah Salim agar bermanfaat kepada mereka-mereka yang membutuhkan ilmu-ilmu dunia akhirat ini. Dalam sebuah keilmuan bismillah, yaitu ada sebuah kunci yang mengunci berbagai hajat saudara. Yang penting, saudara sangat memahami dan meyakini setiap kalimat yang diucapkan, baik itu secara lisan maupun secara batin dan secara fokus pada tengahnya, yaitu setiap kalimat yang saudara baca dengan fokus pada di tengah dada saudara. Ya, setelah berniat hajat atau tujuan meniatkan keikhlasan dalam hajat saudara, maka akan semakin kencang dalam mendidik gerakannya. Ya, gerakan bismillah, maka kekuatannya akan semakin ekstrim. Dan bila saudara diseretkan dalam hal rezekinya dari segala penjuru, ya, membuat kita kesulitan dalam mencari rezeki, semoga dengan ilmu kunci bismillah ini saudara akan mendapatkan rezeki yang luar biasa berlimpah dimanapun berada. Amin amin ya robbal alamin. Di dalam ijazahan ini alhamdulillah benar-benar luar biasa hasilnya, karena ilmu ini mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa dalam segala hajat yang saudara inginkan, yaitu sebuah ilmu bismillah yang sangat keramat, yang mengandung kekuatan yang sangat luar biasa dalam mengunci segala hajat, mengunci segala niat saudara. Dalam hal ini, ilmu ini bisa disebut dengan hakikat bismillah, yaitu raja kunci bismillah yang menguasai segala kunci hajat. Dan bila saudara mempunyai hajat namun sulit dikabulkan, maka dengan ilmu ini saudara bisa mengunci hajat tersebut. Segala hajat, segala unek-unek, segala cita-cita, insya Allah menjadi ijab kabulnya. Untuk melakukan hajat saudara cepat terkabul, maka lakukan dengan cara duduk bersila dan duduk rileks santai. Lembutkan hati saudara bahwa ikhlas benar-benar dalam menerima ijazah ini. Setelah saudara duduk bersila dan tutup mata, maka membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillah 3 kali. Terus dilanjutkan Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu dilanjutkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah iman ilallah, Bismillah sami'an ilallah, Bismillah la basirun. Setelah membaca doa di atas, dilanjutkan dengan membaca berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, ilallah, Bismillah sami'an ilallah, Bismillah la basirun ilallah, Bismillah lah mutakalimun ilallah, Bismillah qadirun ilallah, Bismillah ilallah, Bismillah kunci segala hajat, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar saudara lebih memahami hakikat doa tersebut, kita kaji satu persatu agar saudara semakin mantap di dalam hatinya. Dengan menyebut bismillah dengan nama Allah atau zat yang bernama Allah, la ilaha alimun illallah, tiada yang berilmu siapapun makhluk manapun kecuali hanya Allah. La ilaha illallah, tiada yang mendengar kecuali pengolah ilmu yang lebih kecuali Allah. Ya basirun ilallah, tiada yang melihat, mutakalimun, tiada yang bisa berucap dan berkata. Illa qadirun, tiada yang berkuasa, tidak ada yang bisa berkehendak kecuali yang bisa menghidupkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah saudara memahami hakikat doa tersebut, doa kunci bismillah, bila saudara mempunyai hajat atau keinginan maupun cita-cita, jadi cara menggunakannya yaitu saudara membaca doa di atas ketika saudara berhadapan contoh dengan bos atau orang zalim atau penjahat atau orang yang semena-mena atau orang yang usil dan lain-lainnya, agar mereka luluh, agar saudara disayang. Yang penting ketika saudara bertemu dengan orang tersebut, niatkan di dalam hati agar si orang tersebut menjadi sayang, menjadi cinta, menjadi baik kepada saudara. Ketika bertemu, niatkan dengan membaca pengunci niatnya. Contohnya, ya Allah, hamba bermohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan keberkahan bismillah
agar hamba benar-benar diselamatkan dari orang. Sebutkan orang tersebut. Bila tidak mengetahui namanya, cukup sipulan dan bayangkan orangnya. Fokuskan di dada tengahnya. Yakinkan dalam diri saudara agar pengunci bismillah ini masuk ke dalam dada si target. Jadi saat saudara ketemu orang-orang yang tidak diinginkan atau orang yang jahat, maka cukup niatkan di dalam hati dan pandang di dadanya, dada tengahnya ya. Fokus, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan doa di atas ya, seperti ini doanya. Nah, setelah itu fokuskan, tiupkan di dada tengahnya. Niatkan agar tidak jahat kepada kita, agar sayang kepada kita, agar cinta kepada kita. Tiupkan. Dan saat saudara meniupkan, insya Allah si target akan merasakan dadanya itu dimasuki sesuatu energi. Dan setelah energi itu masuk di dalam dadanya, maka akan menyerang sarafnya. Begitu ekstrim dan cepatnya energi bismillah ini meresap ke saraf yang kita tuju sesuai dengan hajat kita. Bila saudara mempunyai perkarangan rumah, mempunyai pabrik, mempunyai tempat usaha, agar dijauhkan dari pencuri, perampokan, dan lain-lainnya, pagari rumah saudara menggunakan ilmu ini. Caranya yaitu menulis di malam Jumat, ambil kertas putih, lalu tulislah tulisan wal yatalato untuk memagari rumah tersebut agar orang yang berniat jahat masuk ke perkarangan kita menjadi tersesat. Dia melihat seperti ada hutan, ada lautan, ada harimau, dan lain-lainnya. Tentunya si pencuri itu bisa masuk namun tidak bisa keluar. Nah, untuk hal tersebut saudara mencari plat baja ya, carilah lempengan plat baja seperti ini. Nah, setelah mendapatkan plat baja, maka lingkari tulisan ini wal yatalato ya, ditulis sebanyak 4 buah. Saat menulis, ucapkan doa di atas, dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, dan ucapkan doa di atas, lalu tulislah wal yatalato tersebut sambil menahan nafas melingkar. Ditulis sebanyak 73 kali. Jadi bila nafas saudara tidak kuat, lepaskan lagi, tarik lagi, dan nulis. Intinya saat menulis wal yatalato itu menahan nafas ya, sampai 73 kali melingkar. Dan bila tidak bisa mendapatkan plat baja, bisa digunakan menggunakan kertas putih atau HVS ya, sebagai gantinya dengan tinta warna hitam. Setelah selesai menulis sebanyak 73 kali kalimat tersebut, maka kunci tulisan tersebut dengan ilmu bismillah ini agar siapapun yang masuk perkarangan rumah saudara yang berniat jahat, perampok, pencuri, dan lain-lainnya yang mau menyatroni rumah saudara bisa masuk namun tidak bisa keluar. Nah, setelah selesai, pegang media yang sudah jadi tersebut, lalu bacakan di hati, fokus dada tengah saudara ya, fokus seperti ini ya, dibaca seperti ini di dada, kita melihat dada kita ada di tengah-tengah ya. Nah, dan bacalah kuncinya secara ikhlas. Rasakan semakin kita membaca, maka akan semakin besar kekuatan itu hadir dan masuk di dalam sarana yang kita buat ini dengan membaca doa di atas ya. Lalu setelah selesai membaca, tiupkan 3 kali. Nah, setelah itu bungkus pakai kain mori putih ya. Lalu kita jahit, benangnya juga putih, kita jahit. Setelah itu kita masukkan ke bambu ya, potong bambu, ambil segini. Nah, potongan bambu masukkan ke dalam bambu itu. Nah, setelah masuk, tutup bambu itu dengan potongan kayu agar tidak masuk air atau tanah dan lain-lainnya ya, agar aman. Tutupi bambu itu. Buatlah sebanyak 4 biji, lalu tanam di 4 penjuru tanah saudara, di pojok barat, di pojok timur, di pojok selatan, di pojok utara. Dan saat menanam itu dimulai jam 11 malam ke atas ya. Antara jam 11 ke atas sampai jam 1 malam. Itu waktu yang sangat luar biasa.
Saat mau menanam, berdoalah, ya Allah, atas izin dan ridho-Mu, semoga media yang kami buat ini bermanfaat bagi hamba-Mu ini. Semoga orang yang berniat jahat bisa masuk, tidak bisa keluar atas izin-Mu. Nah, bila ada pencuri yang masuk dan ketahuan saudara, harap jangan dipukuli, harap jangan dianiaya. Tanya baik-baik, beri dia makan, dan beri dia uang saku secukupnya, terserah saudara. Nasihati dia baik-baik, karena posisi pencuri tersebut insya Allah dalam kondisi linglung. Dia tidak sadar sedang apa yang terjadi pada dirinya. Saat menanam itu berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jarum jam kan berputarnya ke arah kanan, kita berputar ke arah kiri ya, dari arah kiri. Setiap menanam, kuncilah dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Saat saudara berjalan pun, bacalah bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Saat memutari pun, bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai putus ya, sampai selesai di 4 tanaman, sampai selesai ditanam semua. Ini saudara akan bisa membuat pagaran dalam rumah saudara atau tempat saudara itu menjadi aman, jauh dari orang yang berniat jahat. Dan kunci pemagaran bismillah ini selain untuk pemagaran properti kita, bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Contohnya, saudara mempunyai hajat atau mempunyai proyek atau mempunyai cita-cita yang sangat besar. Tanamkan di dalam diri saudara, pandangi di dada saudara, ya Allah, atas izin dan ridho-Mu, semoga dengan barokah dan karomahnya bismillah Engkau ridhoi hajat hamba-Mu ini. Sebutkan hajat saudara. Ucapkan hajat saudara itu 3 kali dengan tarik nafas. Sebutkan hajat saudara. Setelah menyebutkan hajat 3 kali, lalu lepaskan nafas pelan-pelan. Setelah tenang, dilanjutkan, semoga Engkau berkahi dan ridhoi ya Allah, dan hamba berniat mengunci hajat saudara agar Engkau mengabulkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Tarik nafas, baca bismillah 3 kali, bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan lagi hajat saudara, pandangi di dada saudara. Dan bayangkan cita-cita saudara, hajat saudara itu apa? Bayangkan, sudah di depan mata. Bayangkan. Bila sudah visualisasinya sudah muncul, telan. Masukkan ke dalam diri saudara. Setelah itu, doa selesai. Ucapkan Al-Fatihah 1 kali. Nah, itu mengunci hajat. Begitu juga untuk mengunci pasangan suami istri, mengunci orang yang berniat jahat, mengunci orang yang kita sukai agar tidak di lain hati, dan lain-lainnya sangat banyak sekali. Intinya ini adalah mengunci hati, mengunci saraf seseorang. Hanya cukup niat dengan bismillah. Semoga ilmu bismillah sukma ini bermanfaat bagi saudara dimanapun berada. Bagi yang berkenan silahkan diamalkan, bagi yang tidak berkenan silahkan abaikan saja. Jadikan sebagai referensi. Siapa tahu saudara nanti tempat rumahnya kebobolan maling, siapa tahu suami istri saudara akan lari ke pelukan orang lain, dan masalah-masalah lainnya seperti hajat yang belum terkabul-kabul. Kuncilah hajat saudara dengan bismillah. Semoga berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bersua lagi di dalam channel Mbah Salim. Dan hari ini kita berbahagia, kita bersua lagi dan dalam membagikan ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi saudara semua dimanapun berada. Dan Mbah Salim akan memberikan ilmu pengetahuan yang mana di dalam ayat-ayat Al-Quran mempunyai banyak kelebihannya, dan amalan potongan ayat-ayat maupun zikir-zikir tertentu mampu menjadi pelindung di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah dengan ilmu amalan Bismillah 5. Pastinya saudara sudah mengetahui apa itu Bismillah ya, yang berlafaz Bismillahirrahmanirrahim. Namun di balik semua itu ada ayat tersendiri yang terbagi menjadi beberapa bagian. Ayat tersebut menjadi pendingin ya, pendingin ilmu. Bila saudara mempunyai ilmu panas, termasuk ilmu yang gampang emosi, maka dengan mengamalkan Bismillah 5 ini,
menjadikan suatu pendingin. Contohnya, bila sebuah mesin tidak ada pendingin atau kipas atau heatsink ya untuk meredamnya, maka mesin tersebut akan gampang rusak. Nah, di dalam Bismillah 5 ini akan menjadikan ilmu saudara yang panas menjadi dingin di dalam diri kita, maupun sebagai penawar dan penyembuh segala penyakit. Salah satunya yaitu dengan mengamalkan Bismillah 5 ini. Apapun semua yang terjadi dalam ilmu Bismillah 5 ini semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menaungi khodam-khodam di dalam asma Bismillah 5. Namun tidak salah kita berusaha dan mengharapkan pertolongan sebenar-benarnya hanya kepada Yang Maha Esa. Nah, di dalam asma Bismillah 5 ini yang dimaksud dengan nama Allah boleh menjadi pendingin diri dan penawar bagi seseorang yang membutuhkan ilmu ini. Nah, untuk memiliki ilmu tersebut, maka saudara membacalah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahisafi, Bismillahilkafi, Bismillahilmu'afi, Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi sama'i wala fis sama'i wa was sami'ul alim. Mbah Salim ulangi lagi membaca asma Bismillah 5 ini agar saudara semakin memahami. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahisafi, Bismillahilkafi, Bismillahilmu'afi, Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi sama'i wala fis sama'i wa was sami'ul alim. Dan amalan asma Bismillah 5 tersebut ya, bila saudara ingin mencegah ya dari godaan setan, dari iblis dan dari energi-energi negatif yang menyelimuti kita ya, agar kita terhindar dari segala bisikan-bisikan yang tidak masuk akal. Contohnya dibisiki berbuat jahat, berbuat hal yang melanggar norma-norma agama dan negara. Maka setiap pagi sebelum jam 8 pagi ya, bacalah doa tersebut sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu tiupkan ke kedua telapak tangan saudara dan usapkan ke seluruh tubuh. Dan bila saudara ingin dilindungi dari bahaya dan musuh ya, bila punya lawan atau musuh atau punya masalah dengan orang lain, dan agar saudara masalahnya cepat selesai berurusan dengan orang lain ya, maka amalkan doa ini setiap malam sekitar jam 9 malam. Bacalah sebanyak 7 kali. Setelah itu sebutkan nama lawan tersebut, lalu tiupkan ke arah rumah lawan tersebut ya. Bayangkan ke arah rumah lawan tersebut. Nah, setelah ditiupkan, berdoalah, ya Allah, atas izin dan ridhomu, semoga si fulan ... musuh yang saudara sebutkan agar luluh kepada hamba, agar tidak menjadi lawan hamba, dan lain-lain sebagainya ya, sesuai hajat saudara. Amalkan doa tersebut selama masalah saudara dengan musuh belum selesai ya. Bila sudah selesai, saudara boleh berhenti. Dan untuk penangkal berbagai racun ya, juga untuk menyembuhkan penyakit ya, baik penyakit yang kena ayan, penyakit gila, kesurupan, penyakit medis atau non medis ya, bacakan pada air putih dan dikasih garam krosok sedikit saja, aduk rata, lalu bacakan doa tersebut sebanyak 3 kali dengan cara menahan nafas. Tarik nafas, baca doanya sampai 3 kali, lalu sebutkan nama orang yang sakit tersebut dan sebutkan nama penyakitnya. Bila sudah selesai, lalu tiupkan dan suruh minum orang yang sakit itu. Sisanya ya, buat mandi si yang sakit atau pasien. Insya Allah bila penyakitnya ringan, maka beberapa hari saja dia insya Allah berkurang penyakitnya dan sembuh. Bila penyakitnya berat, maka lakukan secara rutin ya, 1 minggu 3 kali, atau 1 minggu 2 kali, atau 1 minggu 6 kali. Itu penyakitnya yang berat. Kalau ringan cukup 1 minggu 2 kali saja. Dan untuk cara mengobati penyakit yang berat ya, itu tangan saudara ya, tempelkan di tempat yang sakit. Baca ayat Bismillah 5 tersebut sebanyak 7 kali dan tarik nafas pelan-pelan, lalu tempelkan ke yang sakit dan sebutkan nama yang si sakit, lalu tiupkan, usapkan. Bila saudara melakukan hal ini
dan memberikan air yang sudah saudara buat, insya Allah penyakit si pasien tersebut akan cepat sembuh ya. Entah penyakit kena tulang, sakit mata, sakit kepala, sakit perut, dan lain-lain sebagainya, segala macam penyakit. Nah, bila saudara saat menyembuhkan yang sakit tapi terhalang saat menyentuh ya, karena ada sebab ya, kita tidak bisa menyentuh orang tersebut ya, kita bisa melakukan dengan jarak jauh. Contohnya saudara lewat foto ya, foto orang yang sakit, pandangi foto tersebut, bacakan doa Asma Bismillah 5 itu sebanyak 7 kali dengan cara menahan nafas, lalu sebutkan nama penyakitnya dan nama yang sakit, tembakkan jarak jauh, tiupkan. Nah, lalu usapkan fotonya sambil di dalam hati kita berdoa kepada Allah, mengharap agar orang yang kita sembuhkan ini cepat diangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan setelah itu kita tutup dengan Al-Fatihah sebanyak 1 kali. Nah, insya Allah orang yang sakit itu walaupun tanpa kita menyentuh, insya Allah akan merasakan ada getaran energi di tubuhnya ya, terasa hangat, dingin, seperti kita disaluri oleh tenaga dalam ya. Jadi orang itu walaupun kita tidak menyentuhnya akan sangat terasa sekali ada angin di sekitar tubuh si pasien. Nah, agar Asma Bismillah 5 ini semakin besar kekuatannya, maka amalkan setiap maghrib dan subuh. Amalkan sebanyak 3 kali ya habis maghrib, dan sesudah salat subuh sebanyak 3 kali. Maka power energi Asma Bismillah 5 ini semakin besar setiap hari dan dapat dimanfaatkan untuk segala keperluan hajat saudara. Ingat, untuk segala hajat saudara ya, baik itu untuk menyembuhkan penyakit diri sendiri, penyakit keluarga, sanak famili, tetangga, maupun orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Dan juga untuk pemagaran diri, pemagaran rumah, untuk membuat air as-sifa atau air pengobatan yang diberikan kepada orang lain, dan kemampuan-kemampuan lainnya yang bermanfaat bagi saudara yang membutuhkan dalam segi solusi spiritual. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan diamalkan Asma Bismillah 5 ini bagi saudara yang berkenan, dan silakan diabaikan saja bagi saudara yang tidak berkenan. Siapa tahu dengan mengamalkan Asma Bismillah 5 ini kehidupan saudara lebih baik daripada sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikutin terus channel Mbah Salim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bersua kembali di dalam membagikan ilmu pengetahuan kepada saudara semua. Semoga dalam ilmu ini saudara mendapatkan keberkahan sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya di dalam video-video Mbah Salim sudah membahas tentang apa itu Asma Bismillah. Nah, ternyata Asma Bismillahirrahmanirrahim ini telah ada sejak zaman dahulu kala ya, sejak zaman sebelum Masehi, dan bahkan sejak zaman nabi-nabi, bahkan sejak dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim telah ada berbagai referensi dan di dalam literatur yang sudah tercatat di dalam sejarah, bahkan di dalam Al-Quranul Karim. Walaupun banyak versi yang berbeda dan banyak hal yang berbeda pendapat tentang Bismillahirrahmanirrahim, soal tentang cara menghitung atau jumlah dalam membacanya itu tidak perlu kita bahas. Intinya di dalam Bismillahirrahmanirrahim, berapapun yang saudara baca itu sudah lebih bagus daripada tidak membaca sama sekali. Tentang berapa banyak Bismillahirrahmanirrahim yang dibaca, yang disampaikan oleh malaikat yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada juga yang didapat langsung dari alam semesta ini, yaitu dengan suatu cahaya yang menjadi perbedaan antara Bismillahirrahmanirrahim hanya pada hitungan jumlah membacanya. Seperti kalau pada umat Islam ya, umatnya Nabi besar Muhammad SAW biasanya disarankan untuk membaca 1 kali atau 3 kali ya. Di dalam umatnya Nabi besar Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim bisa dibaca 1 atau 3 kali. Nah, dalam mengucapkan salam ketika datang ke rumah orang, atau juga 3 kali kalau kita tidak dijawab oleh salamnya pada penghuni rumah tersebut.
Dan di dalam Bismillahirrahmanirrahim, sebelum kita ambil wudhu juga membaca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, dan sesudah wudhu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali. Dan saat sebelum sholat fardu juga kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali. Dan sesudah sholat fardu kita juga membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 3 kali. Nah, dalam Bismillahirrahmanirrahim itu bisa mengandung sukma kemakmuran, sukma kesejahteraan, sukma kejayaan, sukma kemandirian, sukma alam semesta raya, sukma kekuatan, sukma energi daya kodrati. Yang dimaksud dengan sukma Bismillahirrahmanirrahim tersebut yaitu seseorang yang dalam hidupnya sering kena susah payah, sering kena apes, dan sulit dalam mencari kehidupan yang tentram, damai, dan kesejahteraan dalam ekonominya. Bisa dibilang orang yang kesusahan dalam segala hal. Nah, ini mengapa Bismillahirrahmanirrahim dianjurkan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan. Hal ini sudah Mbah Salim tunjukkan, yaitu untuk membangkitkan sukma-sukma bismillah, agar selalu membimbing kita, agar selalu bersinergi dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan dari umatnya Nabi besar Muhammad SAW, hal ini sangat beda sekali dengan umatnya Nabi Isa alaihissalam, ya, yang selalu menyarankan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 2 kali. Itu dari umatnya Nabi Isa alaihissalam. Walaupun hal ini banyak sekali versi pendapat, ya, tapi Bismillahirrahmanirrahim tetap dibaca. Itu dari umatnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad SAW, kita membacanya 3 kali. Jadi bagus juga dibaca 2 kali atau 3 kali. Jadi saudara bisa mengambil kesimpulan di sini. Sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim, intinya sangat berkaitan satu sama lainnya. Nah, hal ini juga dikisahkan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang mana Nabi Isa alaihissalam itu menyarankan ibadah sebanyak 40 kali. Karena ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil Allah untuk bertemu di Gunung Sinai, maka Nabi Musa berpuasa lebih dahulu, atau tirakat atau riyadoh dalam bahasa modern sekarang, yaitu melakukan semedi, ya, bertapa selama 40 hari di tempat yang sepi yang sudah ditentukan. Dan dalam kisah Nabi Musa alaihissalam ini puasanya selama 40 tahun. Jadi kemungkinan besar Bismillahirrahmanirrahim itu jika dibaca 40 kali, menurut Mbah Salim itu bisa mengundang seluruh energi kehidupan di dunia ini, di alam semesta ini, baik itu dari golongan manusia maupun jin yang hidup di bumi ini, ya, itu bisa berkesinambungan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ini. Dan di dalam lain kisahnya Nabi Daud alaihissalam, ayahnya Nabi Sulaiman, di mana Nabi Daud menerima kitab Zabur dari banyak literatur, ya, yang umatnya Nabi Daud memiliki kebiasaan sunnah ibadah, melakukan ritual ibadah, yaitu sebanyak daripada nama ibadahnya tersebut. Contohnya Nabi Daud itu melakukan puasa, ya. Jadi Nabi Daud itu berpuasa 1 hari, besoknya tidak puasa, besoknya lagi puasa. Nah, jadi hal tersebut merujuk ke dalam Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 19 huruf. Jika Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca sebanyak 19 kali sesudah sholat fardu, maka itu bisa mengundang sukma kerezekian, sukma kejayaan, sukma harta, sukma kebendaan duniawian yang di dunia ini. Yang mana Bismillahirrahmanirrahim yang turun kepada Nabi Daud alaihissalam tersebut memiliki kebiasaan jika melakukan suatu sunnah ibadah selalu mengikuti jumlah daripada huruf-huruf dalam nama ibadah tersebut. Dan amalan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 19 kali setiap sholat fardu diwariskan juga oleh Nabi Daud alaihissalam kepada anaknya yang melegenda, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan dari kesimpulan tersebut, dari umatnya Nabi besar Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim dibaca sebanyak 3 kali, ya, dari Nabi besar Muhammad SAW. Dan di dalam Nabi Musa bisa dibaca 1 kali atau 2 kali. Dan di dalam umatnya Nabi Daud alaihissalam serta Nabi Sulaiman alaihissalam bisa dibaca sebanyak 19 kali sesudah sholat fardu atau sebelum sesudah sholat fardu.
Jadi di dalam hal ini kesimpulannya terserah saudara dalam mengambil kejayaan ya. Kita bisa memanggil ruh sukma Bismillahirrahmanirrahim lewat 3 jalur tersebut, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Daud alaihi wassalam. Semoga pencerahan sukma Bismillahirrahmanirrahim ini bermanfaat bagi saudara semua. Silakan jadikan amalan atau referensi. Semoga keilmuan ini bermanfaat bagi saudara semua dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.